Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 19 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang nampak mulia di atas Gunung Tabor, atau kita sebut dengan istilah transfigurasi. Kemuliaan Tuhan itu disaksikan oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa Yesus berubah rupa sungguh menjadi peristiwa yang sangat membahagiakan bagi para murid yang menyaksikannya. Sehingga Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mengapa Petrus mengusulkan membangun 3 kemah? Karena Petrus merasa damai, bahagia, dan penuh sukacita. Ia ingin tinggal lebih lama dalam situasi yang luar biasa itu. Tapi Yesus tidak merestui usulan Petrus. Yesus tidak ingin para murid terlena dengan suasana sukacita itu. Yesus mengajak para murid turun dari gunung dan kembali ke dunia nyata. Dunia tugas dan penuh problem, penuh persoalan, penuh tantangan. Dan kemudian Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tempat di mana ia melaksanakan puncak-puncak karya perutusannya, mengalami penderitaan, sengsara, dan disalibkan. Saudaraku terkasih, peristiwa transfigurasi menegaskan 2 hal bagi kita. Pertama, peristiwa transfigurasi ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Allah, dan kepadanya kita semua harus mendengarkan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kedua, peristiwa transfigurasi telah memberi rasa damai dan sukacita bagi Petrus dan kawan-kawannya. Damai itu para murid alami karena kedekatan relasi dengan sang gurunya. Peristiwa selanjutnya mereka harus turun dari gunung dan akan menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Saudaraku terkasih, saat mereka turun dari gunung dan meninggalkan suasana damai yang mereka rasakan, sebenarnya Yesus ingin mereka sadar bahwa hidup itu tidak selamanya indah. Ada saat mereka mengalami sukacita, saat mereka mengalami damai, tapi ada saat mereka harus mengalami penderitaan dan perjuangan. Semuanya harus dijalani. Bagi saya ini pesan indah untuk kita, sebab bila hidup di dunia ini, kita hidup bersama dengan saudara kita yang lain, kita masih terus berjuang, kita akan mengalami suka duka kehidupan ini. Tapi satu yang penting, bila kita ingin menemukan damai, menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan sejati, datang pada Yesus. Membangun relasi dengan Yesus yang intim, membangun kehangatan dengan Yesus. Seorang umat bercerita begini, di saat rasa takut, di saat putus asa, di saat mengalami kesulitan, baik dalam keluarga, pekerjaan, relasi dengan sesama, satu yang dilakukan, yakni datang pada Yesus, berdiam di depan Yesus, mempersembahkan semua problem hidupnya kepada Yesus. Apakah Yesus menjawab dia? Tidak. Tapi ada damai, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Kita mungkin juga mengalami pengalaman yang sama. Tapi apa kita datang pada Yesus? Saudaraku terkasih, ingin bahagia, ingin damai, ingin sukacita? Jawabannya satu, datang dan dekat pada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.